Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kenapa kita perlu belajar perpangkatan dan selanjutnya nanti bentuk akar, khususnya di perpangkatan. Nanti banyak kita gunakan di bidang ilmu lain, kebanyakan di sains atau di IPA. Contohnya ada beberapa di situ. Silahkan kalian baca pada booklet kalian ya. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba membantu untuk pengisian di booklet kalian. Jadi kenapa kita perlu belajar, nanti singkatnya adalah untuk membantu kita dalam mempersingkat penulisan, seperti itu. Mempersingkat dan mempermudah penulisan ketika kita belajar bentuk perpangkat. Contohnya seperti itu, ada beberapa dalam bidang IPA yang menggunakan perpangkatan. Silahkan kalian simak sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti bilangan berpangkat. Nah, di sini tertulis 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu artinya apa? 7 pangkat 2 itu artinya adalah 7 kali 7. Seperti itu. Kemudian 8 pangkat 5 artinya 8-nya sebanyak 5. Negatif 4 dalam kurung pangkat 3 dengan negatif 4 pangkat 3 ini berbeda maknanya. Ketika ada kurung itu artinya adalah semua ikut negatifnya. Akan tetapi jika tidak ada kurung, maka ketika tidak ada kurung itu negatifnya di depan. Ini ada negatif 1 dulu, negatif 1 kali 4 pangkat 3, sehingga kalau dipecah diartikan menjadi negatif 1 kali 4 kali 4 kali 4. Seperti itu. Tahu perbedaannya sekarang? Ketika ada kurung dan tidak ada kurung. Demikian juga yang negatif 5 dalam kurung pangkat 6 dengan tidak ada kurungnya. Nah, ini artinya negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Kalau yang bawah sama dengan yang atas itu negatif 1 kali 5 pangkat 6. Maaf, ini kurang 3 ya. Nah, ini menjadi negatif 1 kali 5-nya sebanyak 6. Kemudian A pangkat 4 artinya ya hanya sebanyak 4 dikalikan. Nah, kalau banyak seperti ini A pangkat 9 kan terlalu banyak. Kalian boleh nulis seperti ini. Dan seterusnya kali A terus dikasih keterangan sebanyak 9 faktor. Seperti itu. Nah, jadi secara umum bentuk pangkat itu A pangkat N itu artinya adalah, ini bisa diisi sembarang, ini kan masih variabel, hanya mau diisi berapa, N-nya mau diisi berapa terserah. Artinya adalah A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Mengerti ya? Nah, selanjutnya A itu, nah yang di sini tuh dinamakan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N-nya itu adalah dinamakan atau disebut pangkat atau eksponen. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh di atas tadi, semuanya mempunyai pangkat bilangan bulat positif. Nah, karena pangkat eksponennya merupakan bilangan bulat positif, maka bilangan-bilangan berpangkat di atas ini tadi merupakan bilangan berpangkat sebenarnya. Jadi suatu bilangan dikatakan bilangan berpangkat sebenarnya jika bilangan tersebut bilangan tersebut ya, gimana coba?
Jadi suatu bilangan dikatakan bilangan berpangkat sebenarnya jika bilangan tersebut iya benar berpangkat bulat positif. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyimpulkan bagaimana kalau ada bilangan negatif kemudian dipangkatkan. Kalau dipangkatkan genap nanti hasilnya bagaimana, kalau dipangkatkan ganjil nanti hasilnya bagaimana, maka kita akan mendapat sebuah kesimpulan nanti. Coba kita buktikan ini. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 9. Negatif 2 pangkat 4 artinya negatif 2-nya sebanyak 4. Ini kita kalikan dulu hasilnya 4. Negatif kali negatif kan 4. Ini juga hasilnya 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Nah ternyata bagaimana ini? Kalau negatif dipangkatkan genap hasilnya selalu iya benar, selalu menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, kalau pangkatnya negatif bagaimana? Ini negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Yang depan saya kalikan dulu hasilnya. Ya, positif 4 kali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah benar, negatif 8. Contoh selanjutnya negatif 2 pangkat 5. Ini artinya negatif 2-nya sebanyak 5 kali. Nah, ini saya kalikan dulu 4. Terus ini juga hasilnya 4. Nah, ini masih negatif 2. 4 kali 4 berapa? Iya, 16. 16 kali negatif 2. Nah, 16 positif kali negatif. Hasilnya adalah negatif 32. Jadi, untuk sembarang bilangan real negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil maka akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti itu, mudahnya. Kemudian kita akan pelajari sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Nah, nanti ini masih bilangan bulat yang positif. Tetapi nanti saya selipkan sedikit bilangan bulat berpangkat negatif sedikit aja untuk sifat tertentu. Seperti ini sekarang. Jika ada dua bilangan pokok yang punya pangkat, bilangan pokoknya sama, ini bilangan pokoknya 2. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Kalau kita artikan, kita uraikan artinya, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Nah, ini kalau digabung, 2-nya sekarang jadi berapa? Nah, 2-nya jadi 7. Kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 itu dari mana hubungannya dengan 2 dan 5? Dari pangkatnya itu ditambahkan. Jadi, ketika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, bilangan pokoknya harus sama ya, itu pangkatnya ternyata ditambah. Seperti itu. Ngerti ya? Nah, sekarang kalau sifat yang kedua ini, bagaimana kalau pembagian masih dengan bilangan pokok yang sama? Ya. Kita artikan dulu 5 pangkat 9 berarti 5-nya ada 9. Kita uraikan dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang 1, 9. Bawahnya 3, 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau perkalian ini ada pembagian, boleh disederhanakan ya. Sehingga yang atas tinggal
5 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6. Nah, 6 itu dari mana? Oh, ternyata 9 kurangi 3. Jadi kalau tadi perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian ternyata pangkatnya dikurang. Itu terjadi jika bilangan pokoknya sama. Nah, maka kita simpulkan ketika A pangkat M bagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N, bisa kita simpulkan menjadi A pangkat M kurangi N. Dengar. Nah, ini saya sisipkan sebentar. Bagaimana kalau pembilangnya pangkatnya lebih kecil? Tadi kan pembilangnya pangkatnya lebih besar. Bagaimana? Nah, mari kita coba cari tahu. Sebentar. Nah, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 8. Kalau dari rumus yang sudah kita dapatkan ini, kan kalau per atau bagi itu pangkatnya dikurangi. Maka kalau pakai rumus yang sudah kita temukan barusan, sifat yang barusan kita temukan menjadi 5 pangkat 3 kurangi 8. Ya, menjadi, kalau bingung kita ubah tambah dulu. Tambah lawannya 8, negatif 8. Hasilnya adalah 5 pangkat negatif 5. Nah, kalau pakai arti bagaimana coba? Kalau arti itu kita uraikan. 5 pangkat 3 artinya ya 5-nya sebanyak 3. Yang bawah 5-nya sebanyak ya 8. Kita hitung sebanyak 8. Nah, kalau sudah pada operasi perkalian kok ada per, boleh sederhanakan. Nah, sehingga 5-nya yang bawah, yang penyebut masih 5. Nah, sehingga bisa ditulis menjadi 1 per 5 pangkat 5. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan soal yang sama ya. Yang atas hasilnya 5 pangkat negatif 5. Yang bawah hasilnya 1 per 5 pangkat 5. Nah, ini sebetulnya sama nilainya. Jadi ini 1 per 5 pangkat 5 itu hasilnya kalau ditulis dalam bentuk lain tuh sama dengan 5 pangkat negatif 5. Ini sama ini nilainya. Ini sama. Jadi 5 pangkat negatif 5 itu sama nilainya dengan 1 per 5 pangkat 5. Sehingga dapat kita simpulkan kalau ada A pangkat negatif N menjadi 1 per A pangkat N. Seperti itu. Nah, sehingga kita mendapat kesimpulan yang baru. Nah, jika ada bilangan berpangkat, pangkat pembilangan lebih kecil dari penyebutnya, maka nanti akan kita peroleh bentuk pangkat negatif. Nah, ini sama nilainya ketika diubah menjadi 1 per A pangkat N. Demikian juga, misalkan, bisa kita balik. Nah, kalau ada 1 per A pangkat N, bisa kita ubah menjadi A pangkat negatif N. Seperti itu. Nah, ini bisa kita kembangkan. Jadi kalau ada gantian 1 per A pangkat negatif M misalkan, maka akan menjadi kebalikannya A pangkat M. Seperti itu. Jadi ada 3 ini kesimpulannya. 2 ring sebenarnya, ini cuma dibalik dong. Mengerti ya? Untuk sifat selanjutnya, bagaimana kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan? Nah, seperti ini contohnya. 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Jadi di sini sesuai arti yang di awal bahwa 3 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4 artinya 3 pangkat 2-nya ada sebanyak 4. Nah, kemudian karena bilangan pokoknya sama-sama 3 kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan sehingga menjadi 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 3 pangkat 8. Nah, 8 di sini bisa diperoleh dari hubungannya 2 dan 4, yaitu dikalikan itu. Jadi
Kalau ada bilangan bulat berpangkat kemudian dipangkatkan kembali, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi ketika ada A pangkat M kali, A pangkat M kemudian dipangkatkan N menjadi A pangkat M kali N. Seperti itu. Sebagaimana jika ada dua bilangan dikalikan dalam kurung dan dipangkatkan. Nah, mari. 2 kali 5 dalam kurung pangkat 4, artinya 2 kali 5-nya sebanyak 4. Sesuai artinya. Kemudian yang 2 kita kelompokkan. Nah, 2-nya ada, pulpennya agak macet. Kemudian 5-nya juga ada 4, kita kelompokkan. Pada perkalian kan berlaku sifat komutatif, bolak-balik posisinya nggak apa-apa. Kemudian nih lihat. Nah ini 2-nya ada berapa? 2-nya ada 4, maka kita tulis menjadi 2 kali 2 pangkat 4. Kemudian 5-nya ada 4, kita tulis 5 pangkat 4, seperti itu. Jadi ini tinggal semuanya ikut dipangkatkan, seperti itu. Nah, sifat selanjutnya berarti jika ada dua bilangan bulat dikalikan kemudian ada pangkat, maka masing-masing punya hak untuk dipangkatkan. Jadi ini menjadi A pangkat P kali B pangkat P. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada bilangan bulat berpangkat, masing-masing ada pangkatnya, terus dikalikan kemudian dipangkatkan lagi? Nah, ini berarti ada pengembangan dari sifat yang sebelumnya ini. Ini tadi bilangan berpangkat dipangkatkan, terus ini ada bilangan bulat dikalikan kemudian dipangkatkan. Nah, ini gabungannya. Sehingga menjadi bagaimana? Nah, ini berarti yang dalam kurung ada 4 kali. Kita tulis dulu. 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2-nya sebanyak 4 kali. Kemudian yang 2 pangkat 3-nya kita kelompokkan. 5-nya juga. Nah, setelah itu bilangan pokoknya sama-sama 2 dikali, maka pangkatnya ditambahkan. Nah, tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Hasil akhirnya 2 pangkat 12 kali 5 pangkat 8. Nah, 12 itu dari mana? 8 itu dari mana? Lihatlah ini. 12 itu dari 3 kali 4. 8 dari mana? 2 kali 4. Sehingga ini bisa dijelaskan di sini, ditulis menjadi 3 kali 4. Nah, asalnya kalau mau nanti langsung. Kemudian dikali 5 pangkat 2 kali 4. Jadi kalau ada bilangan bulat dikalikan kemudian masing-masing ada pangkat, kok dipangkatkan lagi, kita dapat sifat yang baru. Masing-masing pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang pembagian per? Yang per bagaimana? Ini hampir sama. Kalau tadi kali masing-masing dipangkatkan, kalau per ini juga masing-masing kan dipangkatkan. Jadi seperti ini. Ini 3/5-nya sebanyak 3. Sehingga menjadi 3 kali 3 kali 3 yang bawah. Ternyata masing-masing pangkatnya 3. Maaf, ini kurang, sama dengannya kurang tepat. Harusnya di tengah-tengah. Jadi masing-masing
punya hak untuk pangkat. Ini berarti sifat ini A per B kurung pangkat P bisa dipecah menjadi A pangkat P per B pangkat P. Seperti itu sifat selanjutnya. Lanjut ya. Kemudian bagaimana kalau ada pecahan bilang penyebut masing-masing sudah ada pangkatnya, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana ini? Nah, ya pengembangan dari tadi, dari yang awal sebelumnya. Nah, ini 2 pangkat 2 per 3 pangkat 4 kok dalam kurung pangkat 2, berarti yang dalam kurung ada sebanyak 2. Perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga menjadi bilangan pokoknya sama dikali, berarti pangkatnya ditambah. Ini sama dengannya saya pindah ya, sama dengannya yang sini ke sini. 2 pangkat 2 tambah 2, 3 pangkat 4 tambah 4, 2 tambah 2 4, 4 pangkat 4 8. Nah, 4-nya dari mana nih? Ternyata ini diapakan ini? Dikalikan. Nah, sehingga ini bisa dipilih dari 2 pangkat 2 kali 2, 3 pangkat 4 kali 2. Sehingga kalau ada bentuk pecahan A pangkat M per A pangkat N kemudian dipangkatkan dengan P, itu bisa diuraikan menjadi A pangkat M kali P per, maaf ini harusnya B ya, maaf Pak disalah, per B pangkat N kali P, seperti itu. Nah, berarti kita punya beberapa sifat yang sudah kita temukan, yaitu yang pertama, kalau bilangan pokok sama kemudian kali, maka pangkatnya diapakan? Ditambah. Kalau bagi atau per, itu jika bilangan pokok sama maka pangkatnya dikurang. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Kalau ada 2 bilangan bulat dikalikan dan masing-masing dan dalam kurung kemudian dipangkatkan, maka masing-masing punya hak untuk pangkat. Nah, mudahnya seperti itu. Maaf ini B ya, salah. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian ini kalau ada bilangan bulat berpangkat dikalikan kemudian dipangkatkan lagi, maka masing-masing pangkatnya dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Seperti itu. Nah, kalau ada pembagian maka sama, masing-masing punya hak pangkat. Ini juga yang atas pangkatnya dikalikan, ini maaf ini salah, ini harusnya B ya. Yang bawah juga dikalikan, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk bilangan yang berpangkat 0? Nah, coba ini ada 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Kalau kita uraikan dengan artinya 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Yang bawah juga perkalian boleh sederhanakan sehingga hasilnya adalah 1. Nah, kalau pakai rumus, kalau per itu kan pangkatnya dikurang sehingga menjadi 3 pangkat 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 itu 0. Nah, ini sama nilainya. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, maka jika A bilangan real selain 0, A pangkat 0 hasilnya selalu 1. Nah, jika A pangkat 0 dan A-nya itu 0, maka A pangkat 0 tidak didefinisikan, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi ini yang sering digunakan di sains, di IPA nanti sering digunakan. Nah, fungsinya untuk apa? Notasi ilmiah dan bentuk baku itu.
Yang jelas untuk mempersingkat dan mempermudah penulisan dari bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar atau bilangan yang bernilai sangat kecil. Nah, contohnya kemarin di bagian awal sudah ya, diameter matahari seperti itu, kecepatan cahaya seperti itu, ukuran virus yang sangat kecil. Nah, itu butuh yang namanya notasi ilmiah atau bentuk baku. Baiklah, kita ingat sebentar. Kita akan belajar yang pertama adalah bentuk baku untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar. 10 pangkat 0, ya, masih ingat pangkat 0 hasilnya selalu berapa? Ya, 1. 10 pangkat 1, ya tetap 10. 10 pangkat 2, ya, 100. Jadi nolnya itu, nah ini sebanyak pangkatnya ini. Banyaknya 0 adalah besaran pangkatnya. 10 pangkat 3 berarti 1000. 10 pangkat 4, ya 10.000. Seperti itu. Untuk bilangan yang bernilai besar, maka bentuk bakunya ini A kali 10 pangkat N, di mana A-nya itu berkisar lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Dan N adalah bilangan asli. Seperti itu. Contohnya ini 345,6 disuruh menjadikan bentuk baku. Maka kita pilih yang bilangannya ini, range-nya, rentangnya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Maka kita buat menjadi awalnya 3,456. Karena 3, kan ya ini gampangannya antara 1 sampai 10. Kalau 34, nggak bisa karena lebih dari 10. 0,3 kurang dari 1. Yang antara 1 dan 10, cara mudahnya, nah itu cara mudahnya antaranya 1 sampai 10 itulah. Itu 3 koma. Nah, maka seperti itu. Kalau komanya kita pindah di sini kan mengubah nilainya. Supaya nilainya tetap, ini kan koma harus geser kanan 2 kali, maka kita harus kalikan dengan 100 supaya geser 2 kali kanan. Nah, kita tahu 100 itu 10 pangkat 2, sehingga ini menjadi 3, kalau kita bulatin menjadi 46 kali 10 pangkat 2. Kalau kita bulatin jadi 1 desimal menjadi 3,5 kali 10 pangkat 2. Seperti itu. Yang ini yang B 1.240.000. Nah, selalu sebelah kiri koma ada 1 angka. Gampangnya seperti itu. Kita tulis semuanya dulu biar tahu. Ini kalau tidak ada komanya di mana ya? Di belakang sini sebenarnya. Nah, berarti geser berapa kali supaya kembali ke belakang sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kali, kalau 6 itu berarti 1 juta. Nah, pada 1 juta itu 10 pangkat 6. Nah, maka menjadi 1, ini angka 0 di belakang sendiri, di sebelah kanan koma tidak berarti, maka boleh tidak ditulis. Ini 10 pangkat 6. Coba kalian lihat dari 2 contoh ini. Ini tadi pangkat 2 karena komanya geser 2 kali. Ini pangkat 6 karena komanya geser 6 kali. Maka sebetulnya kalau kita mau cepat, nah besar N itu ditentukan dari banyak komanya bergeser. Seperti itu. Nah, coba ini. Ini kan komanya di sini sebetulnya. Geser berapa kali ya? Kalau kita buat menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 0, 0, 0. Geser berapa kali coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung aja kali 10 pangkat 7. Karena pangkatnya adalah banyaknya koma bergeser. Ini menjadi disederhanakan menjadi 1,2. Ini 7, ini 7 ke sini jadi 6, 6 ke sini jadi 5. Nah, seperti ini. Lazimnya ada 2 angka di kanan koma atau 1. Seperti itu lazimnya. Nah, bisa ya, dengan cara cepatnya bisa. Nah, sekarang untuk bilangan yang bernilai kecil bagaimana? Nah, lihat nih contohnya. 1/10. Nah, 10 itu sebetulnya adalah 1/10 pangkat 1. Nah, kita masih ingat kalau dia sebagai penyebut, kalau naik menjadi 10 pangkat negatif 1. Nah, 100 itu 1/10 pangkat 2. Kalau naik menjadi 10 pangkat negatif 2. 10.000 1/10 pangkat 4. Kalau naik menjadi 10 pangkat negatif 4 sebagai pembilang. 1 juta itu 1/1 juta itu 1/10 pangkat 6. Kita buat menjadi 10 pangkat negatif 6. Seperti itu.
Nah, bentuk umumnya, bentuk baku untuk bilangannya bernilai kecil, cuma bedanya di pangkat. Kalau kecil pangkatnya negatif. Mari kita ke contohnya. Yang A tetap ya, lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10. Ini contohnya. Nah, di sini 0,0128. Kalau diubah menjadi bentuk baku, menjadi ya, supaya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 10, berarti cara mudahnya sebelah kiri sisakan 1 angka. Nah, 1,28 jadi di sini. Nah, supaya kembali ke nilai semula kan harus geser 2 kali ke kiri. Kalau geser ke kiri itu dibagi. Kok 2 kali berarti dibagi 100. Nah, 100 itu kan 100 per 1. Maka kita ubah menjadi 1,28. Kalau kita ubah jadi pangkat berarti bagi 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu kan 10 pangkat 2 per 1. Kita ubah menjadi 1,28 kali 1 per 10 pangkat 2. Kalau pembagian kan diubah jadi kali dibalik kan. Nah, pada 1 per 10 pangkat 2 tadi sama saja 10 pangkat negatif 2, sehingga menjadi 1,28 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, sebetulnya cara dapatnya juga sama. Ini kan bilangannya nilainya kecil, pangkatnya pasti negatif. Nah, pangkatnya dari mana? Komanya bergeser. Ini kan jadi di sini. Berarti gesernya 1, 2 kali langsung negatif 2. Nah, ini pasti bisa contoh yang kedua. Komanya sampai di sini. Berarti 1,234 kali 10 pangkat negatif karena 0, bilangan bernilai kecil. Berapa ya gesernya? Dihitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pangkat negatif 4. Kalau mau langsung seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, ini. Nah, menjadi berapa? Jadi 8,92. Nah, geser berapa kali dari sini hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kali. Langsung aja kita sudah tahu tadi bahwa N adalah ditentukan banyaknya koma bergeser. Bilangannya kok 0, kecil, makanya pasti negatif. Kok gesernya berapa kali tadi? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 10 pangkat negatif 6. Seperti itu. Mudah ya? Nah, semoga penjelasan Pak Adi lewat video sederhana ini bisa membuat kalian mengerti materi bab pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tetap semangat meskipun kita belum tatap muka. Tuhan memberkati. Bye.